Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu hakim. أشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك على سيدنا مولانا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وآله إلى يوم التناد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على آله إلى يوم الميعاد. وخير الهدي هدي محمد صلوات الله عليه وسلم وبركاته عليه وآله إلى يوم المعاد. آمين. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار.
para pemirsa yang budiman, izinkanlah pada saat ini pukul 5:52 waktu Indonesia bagian Barat. Tanggal 28 mungkin. Hari Rabu tanggal 28 Desember 2022. Saya ingin berbagi tentang Arabic Syntax. Arabic itu bahasa Arab, Syntax ilmu tata kalimat. Bahasa yang lazim dipakai ya di dalam bahasa Indonesia ini ilmu nahwu. Ilmu nahwu di era belakangan itu tidak jadi satu dengan ilmu tasrif atau sorof. Tapi kalau dalam kitab Alfiyah Ibn Malik itu campur antara Arabic morphology, ilmu tata kata atau pola kata atau bentuk Arab, termuat dalam kitab Alfiyah Ibn Malik. Tapi kalau matan Al-Jumiyah dan syarahnya, komentarnya itu khusus ilmu nahwu, itu ilmu yang terkait dalam penyusunan kalimat lengkap, perfect sentence atau full sentence, bahasa Inggrisnya full sentence atau perfect sentence atau complete sentence, kalimat lengkap dalam bahasa Indonesia atau kalimat penuh. Kalimat tadi yang lazim itu gak penuh, tapi kalimat lengkap atau kalimat sempurna. Setelah membahas ya, kita sudah membahas tentang kalau dalam bahasa Inggris disebut 8 parts of speech. Jadi 8 bagian kata, jenis kata. Menurut bahasa Inggris dibagi, ada yang membagi 9. Tapi ada juga yang bagi 8. Ingat saya 8 itu kata benda, non, bahasa Arabnya al-ism. Kata benda seperti buku, ali, dan lain sebagainya. Rumah, manusia ya, kata benda. Terus kata kerja ya, pergi, Ali pergi ke Surabaya, Ali goes to Surabaya every day, setiap hari Ali pergi ke Surabaya. Pergi ya, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kata bisa ada lagi kata benda, adjektif ya. Adjektif itu kata sifat, bahasa Arabnya dalam ilmu nahwu namanya na'at. Nah, itu yang dibahas ilmu nahwu, disebut sifat atau na'at. Ke dalam bahasa Inggris adjektif, dalam bahasa Indonesia adjektif atau kata sifat. Contohnya misalnya ya, Ali berangkat ke gedung yang besar itu, atau ke rumah yang besar, atau ke sekolah yang besar. Ali pergi ke sekolah yang besar. Ali goes to big school. To kepada, to ke atau kepada, itu kata depan. To dalam bahasa Arabnya ila, disebut harf jar, huruf jar itu huruf khafat.
dalam bahasa Inggris sebut preposition, kata depan. Ke Ali goes to big school. Ali pergi ke sekolah yang besar. Besar itu kata sifat. Atau little school, sekolah yang kecil. Ya, mungkin bangunannya. Kata sifat. Ada lagi nanti peranan dalam bahasa Arab disebut isim mudmar atau isim domir. Kata ganti. Jadi Ali diberi kata ganti. Bahasa Arabnya huwa. Kata ganti orang ketiga tunggal. Huwa, dia laki-laki. Bahasa Inggris, karena Ali itu laki-laki, maka diberi kata ganti he. Andai kata Zainab atau Aisyah, she. Jadi he, kata terjahit tambah s biasanya. Go jadi goes. He. Jadi kalau tadi isim dohir namanya dalam bahasa Arab. Ali, kata gantinya Ali, dia. Kalau kata gantinya saya, ana, bahasa Inggrisnya I. Kata gantinya orang yang diajak bicara, Joe. Itu contohnya. Pembagian, kalau di dalam bahasa Arab kemarin kan aksamul kalam, salah satu. Jadi bagian-bagian kalam. Jadi part of the kalam is three. Bagian-bagian kalam, jadi jenis-jenis kata yang lazim dipakai menyusun kalam itu ada 3. Kalimah isim, ismun, wa fi'lun wa harf. Ada kalimah isim, non, kata benda. Ada kalimah fi'il atau verb, kata kerja, makan, pergi, menulis, mencangkul, mengajar, kata kerja. Di sekolahnya kata benda. Cuma dibagi 3 ya, dibagi 3 kalau dalam bahasa Arab. Singkat. Kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah harf. Harf ini bisa dibagi menjadi beberapa lagi. Jadi di global kalau harf itu. Jadi harf itu ada harf ataf. Harf ataf dalam bahasa Inggris masuk ke kelompok atau jenis kata conjunction atau konjungsi dalam bahasa Indonesia ya. Kata sambung, dan misalnya and, atau or, atau Ali, atau dan Bakar pergi ke sekolah. Kata sambung. Kata ganti sudah, pronoun atau isim domir dalam bahasa Arab atau isim mudmar. Berapa sudah 5 ini. Ada lagi kata seru, interjection. Kata seru. Kata benda, kata kerja, kata ganti, adjektif, kata sifat, kata ganti. Terus apa tadi? Kata keterangan, adverb. Ya, adverb kadang kata keterangan tempat. Dalam bahasa Arab disebut isim dhorob zaman. Dhorob makan. Dhorob makan menerangkan tempat. Di atas, di bawah, di samping, tempat. Di sawah. Namanya dalam bahasa Inggris adverb, ya dibagi-bagi banyak kalau kata keterangan adverb. Adverb of place. Jadi adverb of place, kata keterangan tempat dalam bahasa Arab
Isim darab jama. Zur makan. Makan itu tempat. Kalau menerangkan ya sore, pagi, sekitar jam 2, nah ini kata keterangan waktu. Adverb of time. Bahasa Arabnya dzarful zaman. Kata keterangan. Nah, saya kira itu. Kita mulai saja bab baru ya. Babul i'rabi utawi iki iku bicara. Jadi ada pokok kalimat yang dilempar di sini. Makdub ya. Mubtada makdub bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia ada pokok kalimat yang dilempar yaitu biasanya hada. This is the chapter of i'rab. Nah, begitu. Ini adalah bab atau dibalik. This is about tentang. Ini adalah membahas tentang about i'rab chapter dibalik jadi pembahasan tentang bab i'rab chapter bab. Nah, kalau bahasa Indonesia biasa ini adalah pembahasan tentang bab i'rab. Bahasa Inggris boleh dibalik. I'rab chapter. Jadi chapternya di belakang. Dibalik kalau dibanding dengan bahasa Indonesia. Atau diberi up. Bisa di depan. This is about tentang ya pembahasan tentang chapter ya, chapter of i'rab. Pembahasan tentang apa i'rab? I'rab bahasa gampang-gampangannya ya itu sebutan bagi perubahan akhir kata dalam bahasa Arab yang disebabkan pengaruh amil ya perubah yang menjadikan perubahan. Baik perubahannya itu dapat dilihat dalam tulisannya atau perubahan tekstual lah atau perubahan hanya sifatnya diperkirakan abstrak atau maknawi. Itu namanya definisi i'rab. Tapi bahasa yang gampang itu i'rab adalah ya, uraian ya penguraian jabatan atau fungsi atau status atau peranan kata. Bahasa Arabnya kalimah kata. Peranannya jadi apa jadi subjek, itu jadi pokok kalimat, jadi predikat, jadi kata sifat. Nah, itu peranan kata itu namanya i'rab. Jadi i'rab kita mulai saja. Babul i'rabi utai iki iku bab i'rab. Ini adalah bakasan tentang bab i'rab. Nah, i'rabnya ya kita pahami secara istilah saja ya i'rab ya i'rab. Karena nanti diterjemah bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Sekarang definisi ya, batasan arti atau definisi i'rab itu apa? Al-i'rabu. Nah, yang saya baca ini kitab teks asli. Jadi kitabnya ini. Yang ada kurung-kurungnya itu teks asli. Karya menurut apa? Kitab Fawaqihul Dunia ya kalau tidak salah atau Mutammimatul Ajrumiyah. Pengarangnya ini ya, orang Maroko, Maghrib atau Maroko. Nama asli beliau itu Muhammad bin Muhammad terus bin Daud apa gitu. Al-Ajurum ya. Orang yang bahasa Arabnya al-fakir, sangat butuh terhadap rahmat Allah. Nah, itu sebutan bagi orang-orang yang biasanya sufi, orang-orang yang menekuni atau tergolong ahli tasawuf, ahli
tata hati, ilmu tata hati. Ya, orang-orang yang ahli dalam etika Islam, tasawuf atau thariqah. Nah, ajurum itu konon bahasa barbar ya. Ajurum yaitu orang sufi atau orang yang disebut pasaran al-fakir. Al-fakir arti logatnya ya orang yang, kalau menurut Alibi itu ya orang yang punya kebutuhan 10.000 misalnya, itu tidak mencapai 50%-nya. Dapat 5.000 atau ke bawah, itu al-fakir. Kalau dalam fikih seperti yang diberi pakaian zakat. Tapi al-fakir dalam istilah tasawuf ini adalah orang yang benar-benar dekat dengan Allah Ta'ala, selalu bertakarub, dengan sangat berhati-hati hidupnya ini, dan senang, kata orang Jawa tirakat. Jadi tidak makan kalau enggak benar-benar lapar, enggak minum, atau minumnya sedikit sekali, makannya sedikit sekali. Waktunya ya kebanyakan ya dipakai ibadah. Itu biasanya sebutan al-fakir. Ja al-i'rab utawi sing diarani i'rab, wa ya i'rab iku taghiru awakhiril kalim. Perubahane pira-pira akhire kalimah lektilafil awamili krono atau sebab ya ada bermacam-macam amil itu perubah. Sifatnya ada khilati yang masuk alaiha terhadap awakhiril kalim. Jadi kalimat-kalimat itu kemasukan hal-hal yang disebut amil, sehingga terjadi perubahan akhir dari kalimat. Labdon baik perubahannya itu bersifat lafal, jadi memang terlihat pada lafalnya. Misalnya dun jadi dan jadi din, nah, ini perubahan lafal. Tapi ada perubahan autakiron atau hanya diperkirakan, secara diperkirakan. Misalnya ya, al-fatah, lafaz al-fatah. Ja'a datang siapa al-fatah? Itu rafa. Nah, rafa itu biasanya tandanya doma, tanda asli. Tapi di dalam tulisan al-fatah tetap al-fatah, seolah-olah fathah. Padahal itu doma, tapi doma dengan cara diperkirakan, tidak terlihat dalam tulisan. Dalam redaksi atau teks tidak ada doma, tapi itu doma. Jadi karena fa'il ja'a datang siapa ya, yang berkedudukan jadi siapa, zaitun. Nah, itu yang perubahan dalam lafal atau dalam tulisan. Tapi ada perubahan yang hanya disifati dengan diperkirakan, takdiron. Ja'a datang siapa, zaitun wal fata dan seorang pemuda. Jadi zaitunnya terlihat karena menjadi fa'il. Kata kerja itu kalau di depan ada pelaku namanya fa'il, itu dibaca rafa. Rafa itu adalah perubahan akhir kata, sebutan bagi salah satu perubahan akhir kata atau i'rab itu yang ditandai dengan tanda asidoma dan tanda-tanda lain dan beberapa tanda lain sebagai ganti. Itu i'rab rafa. Di tandanya doma seperti zaitun, domanya didobel zaitun. Tetapi al-fata tetap wal fata dan seorang pemuda. Sekarang marortu, saya berjalan-jalan, bi zaidin, bertemu dengan Zaid, dan tadi dun. Sekarang karena ada amil harf jar bi itu, maka zaitun menjadi zaidin. Tapi al-fata tetap bil fatah. To bizaidin wal fata, bertemu dengan, berpapasan atau bertemu dengan Zaid dan seorang pemuda. Tulisannya tetap al-fata, padahal itu jer, kofat atau jer. Namanya i'rabnya perubahannya hanya diperkirakan, tidak tampak. Jadi perubahan abstrak kan. Itu bahasa gampangannya lah. Itu saya sendiri
perubahan, tapi alinahu perubahan takdir ya, takdiran atau secara diperkirakan. Di ro'atu saya telah melihat jahit wal fata pancet terus ya, tetap al fata. Nah itu namanya perubahan yang bersifat diperkirakan atau takdiran. Sedang lafaz jahit bisa ja'a jaitun, maratu bi jaitin, ra'aitu jaitan. Ini perubahan cara lafal, terlihat dalam lafalnya perubahan dari akhirnya domaten, dun, jadi dan, jadi din. Itu kitab Matan al-Dunia karya Muhammad bin Sya'wa ya, ada sebelah saya. Kalau di sebelah saya nah itu mungkin. Kemarin gimana? Ya pokoknya itulah namanya Syekh Muhammad bin Muhammad, kalau nggak salah gitu ya. Nanti saya kalau salah saya luruskan dengan komentar ada di videonya. Jadi namanya Syekh Muhammad bin siapa? Nah, pokoknya nama aslinya Syekh Muhammad yang disebut dengan Syekh As-Sunhaji. Itu pengarang kitab Matotek Asli Al-Ajumiyah. Sekarang yang di luar korum ya nggak jelas juga ya. Yang di luar kurung namanya syarh atau komentar. Yang komentar ini karangannya seorang tokoh ahli sunnah jamaah yang hidup di sekitar abad 18 Hijriah. Nah, sekitar 17-18. Bukan Hijriah ya, Masehi. Namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah azza wa jalla. Jadi beliau memberikan komentar begini, yakni Syekh As-Sunhaji atau Syekh Muhammad tadi menghendaki, artinya maksud beliau begini loh, annal Eropa sesungguhnya Eropa, annal Eropa yang satenane sing diarani Eropa, definisine Eropa, batasan artinya Eropa, pelanggaran Eropa, buaya Eropa ikut tayu dua kuali awakhiril kalim. Perubahane owae piro-piro keadaane akhir kalimat oleh owa bisa bab itu kulelawa mili sebab manjingnya piro-piro amil sifatil muktalifati kang berbeto wadali kalte mengkono perubahan mang ambil nahu zaitun. Oh iya itu contohnya kalau itu nahu zaitun umpamanya lafaz zaitun, lafaz jahit ini fa'innahu mongko sak temne lafaz jahit. Jadi qabla tukhulil awamili sadurunge mlebune pira-pira amil iku mau hukum ya, terpending ya. Jadi lafaz yang dipending. Jadi lafaz itu ada yang berubah-ubah, ada yang tidak berubah-ubah. Laisa ora eneng apa lafaz zaitun ora ana iku mu'rafan lafaz sing huruf bagian akhir iso berubah-ubah. Wala mabniyan dan juga ora lafal sing dimabnekno ditetepno. Huruf akhirnya tidak mengalami perubahan, hanya mabni atau ditetapkan. Ya, ditetapkan fathah ya fathah terus namanya mabni atau sukun terus. Seperti fi'il amar biasanya sukun atau fi'il mudhari dhamma tetap. Fi'il madhi fathah terus. Wala marfu'an ketika dia diri lafaz zaitun tidak bisa disebut dengan isim mu'rab atau isim mabni atau isim marfu yang dibaca rafa. Wala ghairahu dan
tidak juga disebut dengan sebutan yang lain. Jadi masih mau terpending, tertahan. Tetapi faidah takola mongko ya. Faidah takola mongko hari kalani manjing melbu alai ngatas lapan jahit opal amil. Lapat yang merubah atau sesuatu yang merubah akhir kata, akhir kalimat Arab. Fa in kana mongko lamun eneng apa amil ana iku ya lugu. Dheweke menuntut ngarepno arafa ing rafa. Ya rupiah ngarepno arafa ing rafa. Kalau amilnya mengenai rafa bererafa ya rupiah. Kalau itu bisa dibaca rafa. Rafa adalah perubahan akhir kalimat, akhir kata atau kalimat, bahasanya kalimat, bahasa Arabnya kalimat, bahasa Indonesia kata, words. Disebabkan amil yang masuk yang bermacam-macam tadi, ketika amil itu menghendaki rafa, ya rafa yang ditandai dengan doma itu tanda aslinya, dan ada tanda-tanda lain sebagai pengganti doma. Contohnya yang amilnya menghendaki lafaz zaitun menjadi rafa. Nahu ja'a zaitun. Ini ada mutatik yang dilempar. Wadaka nahu ja'a zaitun. Yang seperti itu maksudnya ya. Di amil yang menghendaki rafa itu contohnya si lafaz ja'a zaitun. Ja'a telah datang. Ja'a wustaqqa zaitun ya. Jadi itu past tense verb. Kata bentuk lafaz dalamnya fi'lun madin, fi'lul madin. Jadi kata kerja yang menunjukkan pekerjaannya sudah lewat baru diinformasikan, diberitakan. Ja'a wis teko sapa zaitun jahit fa innahu krono satemene lafaz jahit karena sesungguhnya lafaz jahit adalah fi'lun verb kata kerja. Kata kerja yang sifat kore nuntut apa ya fa innahu krono satemene lafaz ya bukan jahit, saya ulangi. Fa innahu krono satemene lafaz jahit iku fi'lun fi'il madi. Dia terus murid. Dia itulah yang disebut amil. Itu bukan untuk apa saja untuk fa'ilan ing fa'il ke pelaku. Pergi Ali. Pergi kata kerja. Ali sebagai pelaku. Itu susunan kalimat yang disebut dengan kata kerja plus pelaku. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat verbal. Bahasa Inggris verbal sentence. Bahasa Arab jumlah fi'liyah. Jadi kalau ada susunan kalimat yang terdiri plus pelaku atau fi'il plus fa'il disebut jumlah fi'liyah. Bahasa Indonesianya kalimat verbal. Kalimat verbal ya. Kalau bahasa Inggris verbal. Dan kalau bahasa Indonesia konjungsi. Bahasa Indonesia konjungsi. Baca ada konjungsi. Kalau bahasa Inggris konjungsi. Nah sekarang kenapa kok dibaca rafa? Ya karena dalam kaidah Arabia, karena ilmu nahwu itu adalah kumpulan kaidah. Kaidah penyusunan kalimat. Kalau ilmu syaraf atau Arabic morphology, ilmu tata kata Arab itu membentuk kata, pola kata atau ilmu bentuk kata dalam Arabic itu bahasa Arab, Indonesian bahasa Indonesia bersifat Indonesia. Jadi English bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ya bisa singkat
dengan bahasa Indonesia. Indonesia tambah apa? Tambah N, Indonesia. Jadi wal fa'ilu marfu'un, ini kaidah. Jadi setiap lafal yang berperan, berfungsi, berstatus sebagai pelaku atau panggil, maka dia dibaca rafa. Rafa adalah perubahan yang ditandai dengan tanda asli doma, baik perubahan secara lafal atau secara diperkirakan, dan juga ditandai dengan tanda-tanda lain yang mewakili doma. Itu rafa. Karena fa'il dirapakan, maka zaitun fungsi dia dalam kalimat ja'a zaitun jadi fa'il, maka dia menjadi zaitun. Ja'a zaitun. Ini makanya ilmu nahwu ada yang nyebut ilmu nahwu atau ilmu i'rab kalimat atau kalam. Mengurai jabatan perkata dalam rangkaian kalimat. Ja. Fayakunu maka jadilah atau ada apa yaitu lafadzat ana iku marfu'an dibaca rafa. Sing ngerafakan siapa? Bija dengan lafal ja. Ja itu amil. Kata kerja kadang itu jadi amil. Itu yang menyebabkan perubahan karena dengan lafaz zaid di depannya diberi lafaz ja, maka zaid itu berperan, berfungsi, berstatus atau menjabat sebagai fa'il pelaku, maka dibaca rafa yang ditandai dengan tanda asli dan ada beberapa tanda yang lain ya sebagai ala anau krono sak tenane lafaz jabat zaitun iku fa'iluhu, jadi fa'ile lafaz ja kata kerja wis teko sopo. Nah kalau di dalam pembacaan bahasa Jawa kok panggil sopo, pelaku, fa'il. Itu yang amilnya menggendaki atau menuntut adanya i'rab rafa. Sekarang kalau amil menuntut adanya i'rab yang lain, misalnya seperti ini. Wa in kana lamun eneng opal al amilu perupa, lapat perupa. Ana iku ya tlubu more menuntut an-nasba ing i'rab nasab ya musibah, maka dinasabkanlah ma apa ma lafal ba'dahu kan tetap sause ya amil. Contohnya bagaimana? Nahwu ra'aitu zaitan utawi contohnya ke lafaz ra'aitu zaitan. Sudah berapa menit ini? 38 ya. Panjang-panjang ini pembatasan i'rab dijadikan atau dua kali ya. Saya tak kebut saja ya, nggak bertele-tele. Nanti uraiannya lebih jelas komen tulisan itu di videonya saja. Saya baca ngebut saja. Saya kira dibaca saja kalau membacanya ya keras atau ya jelas maka bisa dipahami. Insya Allah ya, insya Allah. Wa in kana lamun more sop opal amil more ya. Wa in kana lamun ono opal amilu amil ana iku ya tlubu more anas bae nasab nusiba mangko dinasabna apa malafal batau kang sawise amil. Nahwu ra'aitu zaitan utawi contone ku lafaz ra'aitu zaitan. Ra'aitu wis ningali, saya telah melihat dan jahit. Sekarang uraiannya jadi apa ini? Lafaz zaitan kok dibaca zaitan, tadi baca zaitun. Fa inna ra'aitu. Ra'aita boleh ra'aitu. Fa inna ra'aitu karena sak temene lafaz ra'aitu ku fi'lun. Kata kerja wa ta'u taitae iku fa'ilu. Fa'ile. Jadi karena lafaz zaitan sekarang berstatus atau berperan sebagai maf'ul bih dalam bahasa Indonesia objek ya. Objek sesuatu dengan kerjaan. Ro'a itu kata kerja plus pelaku. Saya telah melihat.
dan jadi maf'ul bi. Tune atau ta ra'aita anda. Fa inna ra'aitu iku filun sak temene lafaz ra'aitu krana sak temene lafaz ra'aitu ku filun kata kerja. Verb. Wa ta'uta lafaz ra'aitu ku fa'iluhu sebagai pelaku atau fa'ilnya lafaz ra'a. Wa jaitan lan utai lafaz jaitan iku maf'ul lafaz ra'aitu. Sekarang kaidah nahwiyah ya, kaidah dalam ilmu nahwu wal maf'ulu mansubun. Wal maf'ulu anapun te maf'ul bih iku mansubun kudune diwaca nasab. Nasab adalah satu dari beberapa jenis i'rab yang ditandai asli dengan fathah dan beberapa tanda yang lain sebagai penggantinya. Itu nasab. Wal maf'ulu mansubun. Nah, karena dia jadi maf'ul maka dia harus dibaca nasab. Menjadi dan yang tadinya karena jadi fa'il dibaca zaidun. Nah, sekarang dicontohkan z. Karena lamun ono ono iku bumuri wa z juno jerno malafal batau sausi amil. Di nahwul utai ini ke huruf ba wamil. Huruf jar itu preposition dalam bahasa Inggris. Jadi harfu jarin huruf jar dalam ilmu nahwu ya. Arabic syntax in English grammar di dalam tata bahasa Inggris disebut ya iskal adalah dinamakan atau iskal dinamakan preposition in Arabic dalam Arabic syntax ya. Tata kalimat Arab dalam tata kalimat disebut harfu jarin, harf jar atau harfu khafdin, huruf khafat. Tapi dalam bahasa Inggris, in English, iskal adalah tidak dinamakan preposition. Kata depan in Indonesian dalam bahasa Indonesia, iskal kata depan. In English, iskal preposition. In Indonesian, kata depan, iskal kata depan. In Arabic bahasa Arab ya, iskal ujarin harap jar. Iya, kalau kita belajar 3 bahasa itu enak karena 2 bahasa ini bisa dikatakan merata ke berbagai penjuru dunia, Arab dan Inggris. Kalau kita belajar bahasa nanti insya Allah kalau kita terus peluyuran di Facebook atau di YouTube, bahasa Indonesia akan juga dikenal di seluruh dunia. Sehingga Indonesia akan dikenal juga. Dan karena di dunia ini umat Islam juga ya hampir sama dengan pemeluk agama yang lain jumlahnya, maka di mana-mana diajarkan bahasa Arab untuk memahami Al-Quran Al-Karim atau Al-Hadis Asal. Jadi kita ngaji nahwu atau Arabic syntax bukan untuk apa-apa, supaya kita bisa memahami kandungan atau makna yang dikandung oleh Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis Asal sebagai pedoman kita bagaimana berakidah, meyakini Allah Ta'ala yang kayak apa sifatnya, bagaimana kita beretika yang baik, bagaimana jadi rendah hati, tidak congkak, tidak dengki. Nah, itu dibakas nanti oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau caranya sholat dibakas oleh Muslim ya, belajar Muslim belajar itu ahli hukum Muslim. Jadi para pakar
hukum Islam atau para sarjana hukum Islam. Muslim lahir atau Muhammadan lahir. Bahasa Indonesia ya para sarjana. Muslim lahir berarti hukum Islam. Muhammad ajaran Islam. Bidang hukum ya lahir. Muslim Islamic lawyer pakar hukum Islam. Ahli fikih syaratnya fuqaha. Kalau satu al-faqih, kalau jamak fuqaha. Namanya jamak taksir. Fuqaha al-faqih seorang ahli fikih, ahli tata hukum Islam. Kalau fuqaha beberapa orang jamak taksir. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita bisa menggalih, membuat istilah sendiri. Taksir dalam bahasa itu jamak yang berubah dari tunggalnya. Ketika tunggal itu rojul, ya, ro, jim, lam hurufnya. Tapi ketika bentuk jamak rijalun, maka berubah huruf ketiga alif, padahal asalnya lam. Namanya irregular plural. Kata benda bentuk jamak yang tidak regular, tidak mengikuti regulasi atau aturan, kias, tidak mengikuti analogi. Jadi ada pola yang hanya ditambahi wawu nun atau ya kalau bentuk jamak. Misalnya muslim, kalau wanita beragama Islam tambah alif tak, muslimatun. Nah, muslimnya tidak berubah hurufnya. Pertama mim, kedua sin, ketiga lam, keempat mim. Tidak berubah, tambah alif tak. Kalau laki-laki muslim, laki-laki pemeluk agama Islam, ya 3 atau lebih, namanya jamak. Ya ditambahi wawu nun ketika jadi fa'il tadi ya. Di muslimuna, al-muslimuna. Ketika jadi maf'ul bi atau kemasukan huruf jar ya, al-muslimina. Enggak ada perubahan, namanya jamak mudzakkar salim. Untuk jamak gender, ya, jantan atau lelaki yang berubah dari bentuk asal. Muslimuna tetap mim, sin, lam, mim hurufnya. Tambahi wawu aja. Ketika dibaca rafa, dan nasab atau jar tambahi ya. Muslimatun, beberapa wanita pemeluk Islam. Tambah alif ta, lafadznya tidak berubah dari muslimun. Namanya jamak mudzakkar salim. Kalau istilah saya, bikin istilah sendiri ya, regular plural, bentuk jamak yang mengikuti aturan. Aturannya apa? Untuk menjamakkan ya ditambah wawu nun atau ya. Kalau bahasa Inggris macam-macam kan, ada yang tambah s, ada es, jamaknya. Harus hafal. Ya semua itu dalam bahasa itu ada yang mirip, ya, ada yang mirip. Jadi wa in kana yatlubu fatayirul, jadi wa in kana yatlubul jarra juro. Contohnya juro mengko dijerno la atau yamil nakba amil alif ba sekarang. Saya contohnya kau jenis ba fi nakbi tu bijaitin, ba yang terdapat dalam misalnya lafal marortu bijaitin. Terjemahnya marortu saya telah lewat atau berjalan-jalan bijaitin. Tidak boleh jaitan jaitun karena kemasukan ambil jar. Jar adalah sebutan bagi salah satu macam dari i'rab yang ditandai dengan tanda asli kasro, juga dengan tanda-tanda lain, beberapa tanda lain yang sebagai penggantinya atau naib. Sekarang diure fa zaidin, mongko talapat zaidin iku majrurun lapat sing dijerno bil baik dengan huruf jar bi.
Be dalam bahasa Inggris which, dengan. Marortu, saya telah lewat Bijaidin, berjumpa dengan Zaid. With, bahasa Indonesia ya dengan juga termasuk kata depan. Kata depan nanti diterangkan dalam bahasa Inggris ya, ada yang gabungan. Dalam bahasa Indonesia ya ada kata depan yang gabungan. Nah, sekarang uraian jabatannya atau i'rabnya. Fa Zaidin mongko te lafaz Zaid. Lafaz Zaidin iku majrurun, lafaz yang dijerkan bil ba'i dengan amil jar. Huruf ba itu bi. Marartu bi Zaidin, tidak boleh bi Zaidan atau bi Zaidun. Karena i'rabnya sekarang i'rab jar namanya. Dia lafaz Zaidun kemasukan harf jar. Sudah 51 menit. Agak saya kebut aja. Nanti komentar di sakwa di tulisan aja. Fatayirul akhir utawi perubahannya ya, huruf yang terakhir dal itu dun dan bin. Mirrobin berubah dari i'rab rafa ila nasbin marang i'rab nasab au jarin ta'irab dan huwa ya tayir, perubahan iku al-i'rabu disebut i'rab. Ini definisi menurut ahli nahwu. Bahasa Arabnya nahwiyun, para pakar tata kalimat Arab, atau nahwiyin atau an-nuha jamak taksirnya. Jamak taksir jamak yang berubah dari bentuk aslinya nahwiyun, seorang pakar nahwu. Kalau jamak nahwiyun, nahwiyin namanya jamak mudzakkar salim. Tapi kalau nuhatun jamak taksir, jadi irregular, plural, bentuk jamak yang tidak beraturan. Tapi begitu di kalangan bangsa Arab. Nah, jadi tidak diikutkan aturan. Namanya jamak yang lazim dipakai bangsa Arab. Dalam bahasa Inggris mungkin ya ada ya banyak. Jadi berubah mirrabin dari rafa ila nasbin, pindah menjadi i'rab nasab au jarin toiroda wa al-i'rab wa sababu, dan sebabnya perubahan tagir ikut tukulul awamili manjinge masuke kira-kira amil wa qalu utai dawe mbayai musannaf ya, penyusun teks asli namanya muallif atau musannif. Kalau penyusun pemberi penjelasan namanya syarih, komentator bahasa Indonesia. Sang pengarang yang hanya memberi penjelasan, syarih, as-syarih, juru komentar atau komentator, pemberi penjelasan, uraian, analis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulatan au takdiran. Wa qaulatan au takdiran utawi dawuh mbayai musannaf yaitu as-sunnah rahimahullah taala, berupa lafaz tadi berupa lafdzon atau takdiron ya, baik secara lafal atau secara diperkirakan. Maksudnya gimana, yakni ngarep pembayai musannaf bi dengan ucapan beliau lafdzon takdiron ngarep no annal akhir sak akhir ya kalimah kata iku ya tagayaru wa lafdzon ing dalem lafz ya contoh aita ningali sira fil amsilati dalam pira-pira contoh sifate al-madkurati kang wis dituturno au takdiron. Dan dituturnya ya misalnya perubahan cara lafal zaidun, zaidin, zaitan itu yang secara lafal terlihat dalam teks. Nah, terus au takdiron atau perubahan secara diperkirakan kama ya, contohnya seperti perubahan fil ismi kan tetap dalam kalimat isim kata benda. Alladzi ya kalimat isim akhiru kang tawi huruf akhire ya isim iku nakul fata sepadan lafat al fata.
Au ya. Jadi ada kalimat yang di belakangnya ada ada yaknya ya. Jadi nahwul fatah itu alif laina, orang desa kalau ngajar alif bengkong. Nahu au yaun atau ada yaknya, nahu al-qadhi. Qadhi itu ya, kata benda atau isim yang muktal ya, ada huruf elatnya. Jadi alif yang tidak ada harokatnya, huruf elat. Biasanya di depannya ada harokat fathah. Seperti fatah, taknya di fathah. Atau yang mati di depannya ada harokat kasro. Seperti al-qadhi, dotnya di kasro. Itu namanya huruf elat. Jadi isim mangkus namanya. Fa innal alifa karena satu nilu alif al-layinata kang lunak ya. Bengkok atau lunak. Seperti alif yang ada pada lafaz al-fatah itu namanya alif. Iku ya daru dadi angel apa tahriku uripno. Iya alif layina. Jadi misalnya orang Arab disuruh bunyikan al-fatayu, dianggap sulit oleh bangsa Arab, nggak mau, jadi al-fatah saja, tapi tetap itu sebenarnya ada domannya al-fatayu, tapi pelafalannya tetap seperti tidak ada domannya al-fatah, ja'a teko sopo al-fatah, jadi fa'il ya al-fatah. Roa itu ningali sopo al-fatah yang seorang pemuda, marot itu melaku sopo bil fatah, ketemu dengan seorang pemuda, sama. Ya maaf kalau salah saya membaca, saya nggak pernah ngaji kitab judulnya ini. Saya kalau ngaji biasanya ya ngaji baru pengantar beberapa ada saja masalah, akhirnya saya nggak jadi ngaji. Masalah seperti apa misalnya? Saya baru ngaji kepingin ilmu. Ya. Yang ngajar ngaji ngambil saya menantu, ya, itu biasanya. Nah, padahal saya ya begini saja. Ya. Dulu kalau masih muda begitu lah, itu ujian. Mestinya saya nggak perlu mogok sih. Saya nggak mogok, ya insya Allah ya. Pinter nggak sih, paling sampai beberapa hari ngaji, karena ditawar itu dinikahkan dengan, dijodohkan dengan saudara ipar guru saya yang ngajari saya, terus nggak usah ngaji pak, ngaji kok cukup kerap gitu. Tapi saya mendapat ijazah kitab ilmu hikmah ya, Syamsul Ma'arif karya Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, Khazinatul Asrar karya siapa itu, Syed siapa itu. Terus kitab Ar-Rahmah Fitib wal Hikmah, jadi rahmat di dalam ilmu tib ya, kedokteran atau pengobatan dan ilmu hikmah, jadi pengobatan dan lain sebagainya yang memakai doa dan semacam, namanya ilmu hikmah. Dan kitab Jaljalut itu yang disebut kitab Mamba Usul Hikmah, pokok-pokok tambang atau sumber pokok-pokok ilmu hikmah. 4 ini dijajahi. Jadi saya ditawari dinikahkan oleh beliau. Saya tidak berani, tidak kerja kok, masih seneng ngaji. Ya sudah bisa menjahit juga, tapi kepingin ngaji, kepingin ilmu, saya tunda. Nah, itu hambatan saya, makanya saya ngaji ini pembukaan saja beberapa kali terus putus, tapi ini saya berani membaca karena saya pernah menghatamkan kitab Syarah Ibn Aqil, komentar terhadap Alfiyah Ibn Malik ya, yang pertama khatam, dan seingat saya tidak pernah absen
atau tidak hadir. Selalu ngaji tiap setelah asar sekitar 2 tahun atau 3 tahun kapal. Ya hanya kitab itu punya ngaji, tapi insya Allah bisa membaca kitab ini. Walaupun saya nggak begitu mendetail baca kitab secara gunakir, kalau jurumiyah insya Allah bisa. Saking kepinginnya saya supaya guru-guru saya yang sudah almarhum bisa mengambil ilmun yuntafa'u bih. Saya yakin nanti video saya ini insya Allah sampai khatam. Saya sempat-sempatkan, walaupun pekerjaan saya banyak, pekerjaan kasar-kasar ya, teknik sipil, ngecor, ya ngecor, macam-macam ya, dinding dicor, nggak ada yang pasangan batu bata, nggak mau saya. Dinding ya dicor, diberi besi banyak sekali. Jadi misalnya mau membuat dinding yang luasnya separuh triplek, berapa itu? Panjangnya 2 meter 40-an, terus lebarnya hanya 60, itu sekitar 4 juta habisnya. Itu bangunan yang saya tukangi sendiri. Nah, kalau tukang tidak betah ikut saya pikir ini kurang gini, padahal saya nggak pernah belajar. Ya saya hanya minta kepada Allah dengan ayat Al-Kursi, itu alatnya untuk minta ilmu langsung dari Allah Ta'ala, namanya Muladunya atau Bismillah 7. Yang bait terakhir itu juga dari hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'u wa wassami'ul alim. Intinya yang untuk minta ilmu langsung dari Allah Ta'ala itu wa wassami'ul alim, dan Allah adalah As-Sami yang Maha mendengar. Serang ya. Serang siapa ya, biasa diserang, gak usah digobres lah. Karena setan itu lemah di dalam Al-Quran itu. Setan itu ya sesat dan tidak ada apa-apanya. Ya, walaupun kita tidak bisa melihat menurut Al-Quran Al-Karim, mereka bisa melihat kita. Tapi asal kita minta tolong, menyerahkan segalanya kepada Allah Ta'ala, suka membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, insya Allah setan tidak bisa mengalahkan kita. Tiap kita ingin perbuatan yang baik menurut syariat Islam, kita mesti diganggu. Karena sudah pekerjaannya mengganggu, ya biarkan saja. Allah Ta'ala sudah berjanji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tolak ayat 3. Potongan saja ini, tidak lengkap. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah Ta'ala, maka dicukupi kebutuhan, butuh pertolongan, butuh kesehatan, butuh ekonomi, cukupi. Dan ada ayat lain, kalau tidak salah surat Al-Imran, innallaha yuhibbul mutawakkilin, sadaqal karim, a'udzubillahi minasyaitonir. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berserah diri. Otomatis berserah diri disertai maksimal berjuang keras, ikhtiar. Ya, misalnya kalau orang itu ingin kaya, ya ditolong oleh Allah, Allah yuhibbu, senang, tapi pasrah. Ya biasanya Allah Ta'ala memberi itu gimana, itu diikuti. Biasanya orang yang kaya itu suka nabung, pengeluaran tidak lebih besar dari penghasilan. Nah, itu biasanya kaya. Ya enggak boleh diacak, ya harus begitu. Benar-benar teliti di dalam pengeluaran. Walaupun pengeluaran itu ada yang namanya pengeluaran tak terduga. Kadang-kadang ngemat-ngemat, tahu-tahu adiknya atau saudaranya datang yang membutuhkan uang yang sangat tidak bisa ditolak. Nah, jadi harus ada dalam berpasangan atau berumah tangga, ada namanya program dana tak terduga untuk kepentingan tak terduga. Kalau tidak ada kepentingan tak terduga, ya ditambahkan tabungan. Itulah ikhtiarnya harus maksimal. Setelah itu diserah. Misalnya mau pengen mendirikan toko, ya,
ikhtiar. Untuk apa? Bensin dan lain-lain. Kita dianjurkan untuk konsultasi. Nah, konsultasi dengan ahlinya. Siapa yang ahli dagang dengan bensin? Sehingga ngerti bagaimana marketingnya, pemasaran. Setelah itu disampaikan kepada apakah saya tetap mendirikan usaha ini ya Allah atau tidak. Sholat istikharah. Istikharah bukan istikharah. Istikharah mencari terhina, kalau istikharah minta pilihan. Itu ada ayatnya semua, nanti dicari di surat Al-Ankabut dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Itu yang menganjurkan untuk berusaha keras. Nah, itu tadi yang berserah diri. Wa may surat At-Tolak 3 atau surat Ali Imran. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Ini biasa saya baca kalau doa. Panjangnya gini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi fanfaddu min hawlik wa qum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, sadaqah. Wah, ini enggak selesai, nanti sudah 1 jam lebih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sedikit lagi lah ini. Jadi dua atau 3 pengajian, 2 saja. Nanti yang belakangan insya Allah nggak panjang-panjang seperti ini tadi. Mungkin ini bisa dinilai banyak ngelantur ya. Tapi mudah-mudahan tidak ngelantur yang sia-sia, tapi untuk menambah pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud takdiran kama ya, sebagaimana lafal fismi ya, sebagaimana adanya diperkirakan fil ismi yang terdapat dalam kalimat isim alladhi ya kalimat isim akhiru kang utawi akhirnya yang akhirnya kalimat isim tadi adalah alifun. Jadi pada lapat-lapat kata benda atau isim yang huruf belakangnya adalah berupa alif layina seperti al-fatah. Al-fatah tadi namanya alif layina. Atau belakangnya ada huruf ya, nahwul qadhi seperti lapat al-qadhi. Qadhi artinya seorang hakim. Wa innal alifa karena sunya lapat, saya pakai bahasa Indonesia saja nih supaya enggak mengulang-ulang. Wa innal alifa karena sunya harf alif al-layina yang bengkok kayak lapat al-fatah itu iku ya ta'adaru sulit. Jadi udur to sulit apa takrib dua memberikan harokat ya. Misalnya dhamma al-fatah tidak dianggap sulit karenanya qadaru diperkirakan via dalam lafaz al-fatah tadi alif al-layina apa li'rabu i'rabnya. Jadi perubahan fatayu itu diperkirakan saja, enggak bisa ditampakkan dalam teks atau lafaz. Li ta'duri alasannya karena nahu ja'al fata misale utawi contohnya kok lafaz ja'al fata ja'a wis saka sapa al-fata ndak boleh al-fatayu. Nah, itu i'rab diperkirakan takdir. Fal fata itu sekarang i'rab uren kata dalam rangkaian kalimat lafal fata. Fal fata mengkotai lafat al-fata iku fangilun. Lafat sing berfungsi sebagai pelaku atau fangil sifatnya marfuun kang dirafakne. Yang dirafakan bidomatin memakai ya harokat doma sifatnya muqaddaratin yang diperkirakan alal alifi itu yang terdapat pada alif layina dari lafat bengkok itu. Mana mencegah ya? Tadi mana? Muqaddaratin yang diperkira bidomatin pun alal alifi pada huruf alif mana mencegah min duria untuk tampaknya. Ya harokat itu apa tak dulu kesulitan. Nah itu tadi rafa ya, rafa karena jadi fa'il. Tapi karena lidah ya, menghidupi alif bengkok atau alif nah itu dipandang sulit karena itu maka dia perkirakan saja. Tetap datang siapa al-fatah itu rafa jadi fa'il. Wa yuqaddaru litarun nahu ja'al wal fatah adapun lafaz al-fatah itu fa'ilun. Lafaz yang berstatus atau berfungsi berperan sebagai pelaku atau fa'il
sipate marbuun sing dirapano pitomatin kelawan nganggo tenger do sipate muqaddaratin kang diperkirano alif sing gone doma iku ndo alif bengkong itu al-fatah mana nyegah minduria saking yo tanpa ketoke mana mencegah minduria dari tampaknya itu doma itu yang diperkirakan tadi apa yang nyegah atau dulu kesulitan. Contoh kedua sekarang warwa itu lah ningali sopesud warwa itu dan saya melihat al-fatah terhadap seorang puna ini sekarang jadi objek maf'ul bi. Asalnya al-fatah ya, tetapi karena sulit lidah Arab maka dibuat al-fatah saja. Wal-fatah, adapun lafaz al-fatah dalam maf'ulun b menjadi objek. Bahasa Arabnya maf'ulun b. Mansubun yang dinasabkan bifat katin dengan memakai tanda fathah sifatnya muqaddarah yang diperkirakan alal alif pada huruf. Kenapa? Mana mencegah minduria dari tampaknya ya fathah tadi apa tak dulu kesulitan. Jadi tidak boleh roh itu ya al-fatah ya karena lidah Arab menganggap sulit tidak dibuat al-fatah saja bukan mabni itu ya i'rab tetapi tidak tampak pada lafal hanya diperkirakan. Nah yang ketiga sekarang itu bil fatah wa maratu dan saya telah berjalan-jalan bil fatah berjumpa dengan orang pemuda. I'rabnya bagaimana urainya? Wal fatah maka adapun lafaz al-fatah itu majrurun lafaz yang dijerkan bil ba dengan i'rab dengan amil huruf jar atau preposition with dengan bikasrotin dengan ditandai dengan tanda kasroh hanya kasroh tidak tampak pada tulisan pada lafal muqaddaratin yang diperkirakan alal alifi. Jadi kalau diperkirakan ya maratu bil fatai do alif itu jadi fatai tapi karena lidah Arab mengucapkan gitu itu sulit tidak mau maka fatah ya sama rafa nasab jar ya al fatah tapi sebenarnya itu mu'rab, isim yang akhirnya bisa berubah-ubah i'rabnya hanya saja perubahannya secara diperkirakan. Jadi fathah yang diperkirakan itu ada pada alif yang setelah tak itu alif bengkok atau bahasa Jawanya kalau bahasa alif al-alif al-layinah yang lunak atau yang mana duria mencegah minduria dari tampaknya kasroh yang diperkirakan tadi apa tak dulu kesulitan. Sekarang yang di belakangnya ada huruf ya nafu jadi nafu ja'al fatah dan misalnya lafaz ja'al fatah kalau ja'al qadi sekarang al-qadi itu menjadi fa'il mestinya al-qadiyu tapi lidah Arab berat mengucapkan maka tidak mau ya ja'a teko sopo ja'a telah datang siapa al-qadi seorang hakim. I'rabnya gimana lafaz qadi fal qadi maka adapun lafaz qadi adalah fa'ilun berstatus sebagai fa'il atau pelaku sifatnya marfu'un yang dirapakan bidomatin dengan tanda doma sifatnya muqaddaratin yang diperkirakan mana mencegah diperkirakan alal ya pada huruf ya jadi domanya itu sebenarnya dilafaz iya itu al-qadiyu hanya saya orang Arab merasa berat lidahnya mengatakan al-qadiyu itu mana mencegah minduria ya dari tampaknya ya doma yang diperkirakan tadi doma muqaddarah apa asikalu keadaan beratnya lidah wa maratu ya sekarang yang jar itu tadi jadi fa'il yang rafa wa maratu bil qadi maratu saya telah lewat bil qadi berjumpa dengan seorang hakim. I'rabnya bagaimana? Wal qadi adapun lafaz al qadi kuma adalah majrur lafaz yang dijarkan bil ba'i dengan amil ya huruf jar huruf atau huruf jar bikasratin tandanya dengan kasrah muqaddaratin yang diperkirakan alal ya'i pada huruf ya. Jadi
Kalau ditampakkan gitu, marortu bil qadiyyi. Hanya orang Arab mengatakan qadiyyi itu sikol, dianggap abot, lidahnya berat, nggak mau. Jadi tetap marortu bil qadiyyi gitu aja. Jadi kalau rafa, jer dipandang berat. Ini bangsa Arab. Kalau yang kalimat isim yang huruf akhirnya berupa ya. Terus fal qadi fa'ilun, yang pertama yang ini majrurun. Marartu bil qadi. Wal qadi, adapun lafaz al qadi adalah majrurun, lafaz yang dijerkan bil ba'i dengan ba. Bi kasratin yang ditandai dengan harokat kasro, sifatnya muqaddaratin yang diperkirakan al ja'i pada huruf ya. Mana mencegah min duria dari tampaknya ya kasro yang diperkirakan tadi apa sih kalau beratnya lidah. Sekarang tinggal yang satu. Wa amma fi kalatin nasbi ana, adapun ya. I'rabnya lafaz al-qadi itu yang hurufnya huruf elat di belakangnya. Ya seperti lafaz al-qadi dan kawan-kawan adalah ya fi kalatin nasbi, ketika dalam keadaan rafa i'rabnya ay nasab. Fi kalatin nasbi, ketika dalam keadaan nasab adalah batu daru maka ditampak atau bata daru mongko jelek ketok opal badatu wadga alal ya'i pada huruf ya lil kipati, karena dianggap ringan, lidah Arab memandang gak berat. Yang demikian itu seperti apa? Nah buruk itu al qadiyah, kalau nasab dilahirkan, ditampakkan. Nah, itu saya telah melihat. Misalnya lafaz ra'aitul qadiyah, saya telah melihat al-qadiyah terhadap seorang hakim. Wal qadiyah, maka adapun lafaz al-qadiyah adalah maf'ulun, lafaz yang berstatus menjadi objek atau maf'ul bi, mansubun sifatnya dinasabkan bi fathatin dengan ditandai dengan harokat fathah, sifatnya dhairatin yang tampak. Wal farqu, maka adapun perbedaan bainama di antara ya lafal atau isim akhiru yang akhirnya ma adalah alifun aw yaun atau huruf akhirnya berupa ya atau alif lainnya tadi, iku perbedaannya annama akhiru, annama satunya lafal akhiru kang akhire lafal atau ma iku alifun, iku ya ta'daru dinilai sulit apa idharu i'rabi, menampakkan i'rabnya raf'an dalam keadaan rafa, wa nasban dalam keadaan nasab, wa jaron dan jer. Jadi kalau ada kalimat isim huruf akhirnya berupa alif lainah, maka ya dianggap sulit baik rafa, nasab maupun jer. Wa ma adapun ya kalimat isim akhiru yang akhirnya ma, akhirnya kalimat isim tadi adalah yaun, huruf ya adalah ya tadaru, dinilai ya sulit ketika rafa dan jer ya. Walakinau, akan tetapi ya yang akhirnya adalah huruf ya tadi isim adalah yustasqalu, dinilai berat bagi lidah Arab, raf'an di dalam keadaan rafa, wajaron dan i'rab jer. Wa alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Itulah yang bisa saya bagikan untuk saat ini. Sekarang jam 7 lebih ya, lebih 7 menit. Jadi 1 jam lebih 19 menit. Semoga salah maupun khilafnya Allah Ta'ala ampuni, dan yang benar mudah-mudahan Allah berkati, manfaat dunia akhirat bagi kita juga bagi seluruh umat Islam. Amin. Oh amin. Dan tidak lupa saya mohon maaf, mungkin di sana sini menurut Anda
saya menjengkelkan atau menimbulkan kedongkolan Anda, saya mohon dimaaf. Atau mudah-mudahan Anda kalau melihat salah atau khilaf ya dalam video ini, Anda mau meluruskan ya, saya berterima kasih sebelum dan sesudahnya, sehingga tidak menyesatkan kepada orang yang menjumpai yang tertarik. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ali ilamiddin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq li aqdamit thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi yuwafi ni'amahu wa ikafi majidahu ala kulli khalin wa ni'mah. Wa nakhshu khususan ala ni'matil imani wal islami wal ihsani ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.